Bagaimana sih nih? Lagi ngapain Mbak Lucy? Ya ini aku lagi lihat-lihat saham, kan ceritanya pengen beli saham ya, tapi bingung baca grafiknya. Ntar saya ajarin ya. Emang saya harus tahu ya tentang baca grafik ini ya? Iya, jadi kalau Mbak Lucy pengen jadi investor jangka panjang yang rentang waktunya bertahun-tahun, itu nggak perlu. Oke. Tapi kalau pengen jadi trader atau beli jual saham dalam jangka pendek, nah itu penting. Oke, ini tepat nih, saya bersama pakar saham sekaligus juga praktisi pasar modal Ellen May yang akan memberikan tips dan trik berinvestasi di saham. Jadi kalau saya mau berinvestasi jangka pendek itu berapa lama ya rentang waktunya dikatakan jangka pendek? Jadi kalau jangka pendek kita lebih sering sebutnya sebagai trading atau aktivitas beli jual, berdagang seperti itu ya. Jadi berapa lamanya? Ada beberapa jenis trading ya. Kalau yang dinamakan day trading itu beli pagi jual siang atau beberapa jam, biasanya dilakukan oleh trader forex atau komoditas. Nah, kalau untuk swing trading rentang waktunya beberapa hari sampai 2 minggu. Nah, ada juga position trading atau yang pakai strategi trend following, itu rentang waktunya bisa sampai beberapa bulan, jadi semi investasi. Oke, tapi tetap semua yang namanya trading itu harus menggunakan grafik, mengerti grafik. Nah, untuk pemula nih yang baru ingin berinvestasi di saham, apa yang sebaiknya dipilih? Investasi jangka panjang kah atau jangka pendek trading? Kalau untuk pemula, saya sarankan untuk investasi jangka panjang terlebih dahulu. Karena semakin kecil rentang waktu, maka resikonya semakin tinggi. Jadi juga rentan dengan faktor psikologi ya. Semakin kecil rentang waktu tuh orang semakin mudah serakah, semakin mudah takut. Jadi pengambilan keputusan seringkali tidak objektif. Jadi kalau untuk pemula sebaiknya investasi jangka panjang itu kira-kira berapa lama kalau investasi jangka panjang? Jangka panjang itu rentang waktunya beberapa tahun, yang jelas bisa sekitar di atas 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, kalau ditanya berapa keuntungannya, nah dalam 10 tahun itu rata-rata saham berkapitalisasi besar itu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan persen ya. Seperti dari tahun 2003 sampai tahun 2013 IHSG kita tuh tumbuh sekitar 1260%. Ya, jadi itu mewakili saham-saham berkapitalisasi besar ya. Nah, tapi kalau untuk trading jangka pendek misalkan swing trading itu imbal hasilnya sekitar 5-10%, ya kadang bisa 15% itu dalam rentang waktu beberapa hari saja. Kemudian mungkin Anda berpikir bahwa oh kalau gitu enakan trading dong ya, saya trading dapat untung ya oke lah 5% 10% tapi sering. Nah orang seringkali berpikir seperti itu, tapi ternyata nggak selalu untung. Ada resikonya juga dan seringkali orang susah membatasin resiko seperti itu. Dan memang tidak gampang untuk menjadi seorang trader begitu ya. Karena faktor psikologis itu tadi. Sebenarnya grafiknya sendiri kalau dipelajari itu mudah. Ya asalkan kita mau rajin berlatih, cukup kita mengenali tren, kemudian pola grafik, volume dan candle. Ya, candle itu udah cukup. Jadi nggak perlu terlalu banyak indikator sampai grafiknya penuh, rumit, nggak perlu ya. Justru kita kembali ke strategi yang paling basic, itu yang paling powerful sekali. Nah untuk investasi jangka panjang tadi ya, ini kira-kira butuh modal berapa ya kalau kita mau berinvestasi di pasar saham? Ya, kalau jangka pendek kita butuh modal agak besar karena logikanya kalau kita trading berdagang itu butuh satu perputaran dana. Nah, sedangkan kalau kita invest jangka panjang, kita bisa mulai dari modal yang kecil, bahkan bisa dari 100.000 aja bisa gitu ya, asalkan konsisten. Seperti dengan strategi menanggung saham boleh, atau strategi membeli saham ketika terdiskon besar-besaran yang disebut dengan value investing. Nah, itu juga bagus sekali. Nah, investasi jangka panjang ini memberikan manfaat yang sangat bagus sekali. Yang pertama bisa untuk dana pensiun. Nah, yang kedua bisa untuk mempersiapkan dana pendidikan. Ya, jadi beli saham berfundamental bagus, jangan dilihat-lihat. Nah kalau untuk jangka panjang berarti kita tidak perlu melihat grafik. Nah, apa yang kita perlu lihat kalau begitu? Kalau untuk jangka panjang kita lebih lihat pada fundamental perusahaan. Apa sih fundamental itu? Fundamental adalah berbicara tentang kesehatan perusahaan, ya seperti bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan laba. Apakah labanya stabil, apakah bertumbuh, atau malah semakin kecil dan malah merugi. Nah, kita hindari itu. Kita lihat perusahaan yang labanya bisa bertumbuh dengan konsisten. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat tingkat hutangnya dia. Ya. Jadi rasio DER-nya sebaiknya jangan di atas 0,5. Kemudian berikutnya adalah manajemen. Penting sekali melihat manajemen perusahaan karena manajemen adalah kemudi. Jadi kita lihat siapa orang-orang yang bergerak di balik perusahaan itu.
kemudian apa saja sih actionnya yang dia udah ambil selama ini. Ya. Oke, nah kalau kita mau berinvestasi di saham nih, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Ya, untuk berinvestasi di saham yang pertama adalah kita harus mengenali diri kita sendiri. Ya, apa tujuan kita? Kalau tujuan kita adalah untuk jangka panjang seperti dana pensiun, dana pendidikan anak, berarti kita pilih strategi investasi jangka panjang. Tapi kalau tujuan kita adalah mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan memenuhi kebutuhan hidup dari trading itu sendiri, berarti kita fokus pada trading saham jangka pendek. Harus paham analisis teknikal. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ellen May sudah berbagi informasi ya. Nah, sekarang saya ingin lebih detail tentang grafik ini. Saya minta tolong diajarin nih gimana cara bacanya. Nah, ini pertama kita lihat trennya dulu.